mahasiswi Universitas Islam Negeri Wonosobo, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Persoalan konsumen ternyata tidak berhenti dari waktu ke waktu, bahkan terasa semakin kompleks. Adanya berbagai perubahan sosial, ekonomi, pengetahuan, teknologi maupun politik jelas menimbulkan berbagai perubahan dalam pola, jenis, bobot, permasalahan, dan keluhan dari konsumen. Berhubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengamanatkan 3 kelembagaan yang berperan dalam perlindungan konsumen. Salah satunya yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau biasa disingkat LPKSM. LPKSM sendiri diatur dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar dan diakui pemerintah dan bergerak di bidang perlindungan konsumen. Pengakuan pemerintah terhadap lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat bukan tanpa syarat. Artinya, lembaga tersebut harus terdaftar di pemerintah daerah dan tentunya bergerak di bidang perlindungan konsumen. Pendaftaran tersebut dimaksudkan dengan tujuan pencatatan, bukan untuk perizinan. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai tugas dari LPKSM. Tugas dari LPKSM sendiri diatur dalam pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di antaranya, yang pertama itu menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Kemudian yang kedua, LPKSM itu juga bertugas memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan. Kemudian yang ketiga, LPKSM itu bisa bekerja sama dengan instansi yang terkait dalam upaya mewujudkan pelaksanaan perlindungan konsumen. Kemudian yang keempat, LPKSM itu membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, termasuk menerima keluhan dan juga pengaduan dari konsumen. Dan yang terakhir itu, LPKSM bisa bekerja sama dengan pemerintah dan juga masyarakat dalam rangka pengawasan pelaksanaan perlindungan konsumen. Dengan adanya LPKSM, maka masyarakat memiliki saluran untuk menyampaikan pengaduan dan keluhan dan mendapatkan bantuan ketika menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan produk dan jasa. Selain itu, LPKSM juga mendorong peran aktif masyarakat dalam perlindungan konsumen agar terwujudnya lingkungan pasar yang lebih adil dan transparan. Oleh karena itu, LPKSM memainkan peranan strategis yang dengan memperkuat posisi konsumen di pasar dan memastikan hak-hak mereka telah terpenuhi dengan efektif. Tidak hanya itu, LPKSM juga membantu konsumen dalam penyelesaian masalah, baik itu secara negosiasi maupun mediasi, bukan bertindak dengan sebagai kuasa hukum di pengadilan. Ketika konsumen dihadapkan dengan permasalahan, maka pihak LPKSM akan melakukan beberapa langkah. Yang pertama, penerimaan pengaduan. Konsumen dapat menyampaikan pengaduannya ke LPKSM yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak LPKSM. Yang kedua, melakukan negosiasi dengan pelaku usaha. Dalam hal ini, LPKSM akan melakukan pendekatan langsung dengan pelaku usaha dan mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Kemudian yang ketiga, advokasi dan pemberdayaan. Tidak hanya menyelesaikan permasalahan konsumen, LPKSM juga berperan dalam memberdayakan konsumen agar mampu memperjuangkan hak-haknya secara mandiri dan lebih baik lagi. Demikian penjelasan dari saya mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Semoga sedikit penjelasan dari saya dapat bermanfaat dan membantu masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya secara mandiri dan lebih baik lagi. Saya Afin Nail Muna pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.